Saya akan record. Selamat sore. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas berkaitan dengan target sasaran dan korelasinya dengan bahasa visual yang sudah selama ini kita pelajari selama setengah semester ini atau 6 minggu yang lalu. Gitu. Kita mulai dengan apa sih sebenarnya fungsi dari eh, persepsi dan juga sensasi terhadap bahasa visual. Kita bisa melihat korelasinya pada slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan kalian sebagai perancang atau desainer. Itu sebenarnya yang ngerancang untuk siapa sih? Gitu. Pada titik ini kita dihadapkan pilihan penting, apakah kita merancang untuk diri kita sendiri ataukah untuk merancang kepada orang lain, atau bebas sebenarnya kepada siapapun atau khalayak umum. Itu bergantung pada tujuan dari desain kita. Nah, penting untuk merumuskan target khayalak atau sasaran untuk membentuk persepsi khalayak secara tepat. Karena apa? Yang pertama, kita tidak mendesain untuk semua orang. Itu pasti. Ada target market yang harus ditargetkan, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus tahu bagaimana khalayak yang kita hadirkan. Dan juga yang kedua adalah pasar akan terus berubah. Kita melihat dulu sebuah iklan itu hanya diisi di papan reklame saja atau dicetak dengan cetak saring di sablon kalau dalam bahasa hari ini, berubah menjadi digitalisasi yang begitu masif. Sehingga kita bisa tahu bahwa perubahan itu sangat 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 besar ya. Dan selera orang akan terus berubah gitu. Sehingga target itu yang harus disesuaikan dengan pasar, bukan sebaliknya. Pasar yang disesuaikan dengan target, bukan. Itulah kenapa sebagai seorang desainer, mau tidak mau, atau suka tidak suka, kalian harus tahu sebenarnya target pasar kalian itu siapa. Kita memahami bahwa target pasar kepada boomers, jadi kepada orang-orang yang lahir di tahun 70-80-an, itu adalah target pasar yang cukup mudah dengan brand yang besar, dan kemudian mereka akan terus membeli itu. Berbeda dengan generasi kalian gitu, generasi Z ya. Generasi yang mana seleranya itu terus berubah gitu. Ada produk baru dicoba, ada diskonan baru dicoba, dan lain sebagainya. Banyak dari target-target pasar yang seumuran kalian itu cenderung untuk terus berpindah, mencoba hal baru. Sampai pada usia saya gitu, di generasi Y, generasi X, generasi Y bener nih, generasi Y itu cenderung untuk ya sudahlah, mana yang lebih bermanfaat, atau cenderung pragmatis ke tujuannya seperti apa. Dan itulah yang menyebabkan banyak brand-brand besar, seperti kalau dicontoh di sini ada minyak kayu putih, itu berubah wujudnya atau meredesain kemasannya dia, kemudian juga meredesain logonya yang tadinya warna hitam jadi warna merah. Ada juga produk-produk dari Viva Cosmetic yang merebranding dia menjadi lebih banyak lagi variannya. Hal ini juga terjadi pada Starbucks, juga terjadi pada KAI, dan juga seperti yang pada mata kuliah di KV2 tadi, ada banyak logo yang berubah, menyesuaikan dengan siapa target marketnya yang ditarget oleh pemilik brandnya. Nah, faktor yang mendukung pembentukan persepsi dalam desain itu adalah yang pertama adalah keseimbangan dan komposisi. Kemudian yang kedua adalah mudah dibaca dan mudah dipandang. Ketiga adalah kesederhanaan, tidak ruwet, gitu, tidak banyak elemen visual yang masuk di situ, yang baru-baru, apalagi yang tidak berhubungan dengan produk tersebut, dan juga penjelasan ringkas, tajam, dan langsung ke sasaran. Nah, disinilah persepsi visual itu dibentuk pada sebuah iklan yang menarik perhatian. Ada proses seleksi dan atensi yang harus direbut dari pikiran orang atau pelanggan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diharuskan untuk menargetkan siapa target khalayak yang akan menerima iklan kita, supaya sensasi yang dihadirkan sama gitu, meskipun persepsinya akan berbeda. Nah, menurut Ade Verbey, sistem perumusan khalayak itu ada 5 tahap atau 5 jenisnya. Yang pertama adalah menurut jenis dan kelamin. Menurut jenis kelamin atau gender, pria atau wanita. Lalu sekarang kan ada LGBT, LGBT++, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelompok umur.
Kelompok umur ini disesuaikan dengan range umur kelahiran biasanya. Ada yang muda, setengah baya, tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menurut wilayah atau demografisnya. Karena setiap wilayah, meskipun umurnya sama, itu biasanya memiliki ciri khas atau sudut pandang terhadap sesuatu itu berbeda. Misal, kita melihat TikTok hari ini, itu kalian sudah biasa berkecimpung dengan sosial media macam TikTok, IG, Reels, dan lain sebagainya. Tapi apakah orang-orang yang di desa yang tidak pernah mengenal HP itu, seumuran kalian juga mengenal itu? Saya pikir tidak. Itulah kenapa wilayah demografis itu juga berpengaruh pada perumusan khalayak. Sehingga ketika kalian membuat atau meng-create sebuah iklan atau desain, maka yang perlu dipertimbangkan adalah ini desain itu untuk ke wilayah yang seperti apa. Contoh lain seperti eh, apa poster-poster pengajian gitu. Poster-poster pengajian di kota yang terutama yang dihadiri oleh anak-anak muda seperti punyanya Hanan Ataki ataupun si siapa selain Hanan Ataki itu yang terkenal Habib Hussein Jafar, Habib Jafar, itu cenderung desainnya lebih lebih modern ya, dengan elemen-elemen desain yang dua dimensi dan kemudian tata letaknya juga menarik gitu kan, dengan warna-warna yang senada, berbeda dengan poster-poster desain yang ada pada pedesaan gitu, yang mana gambar kiainya bisa segede gaban gitu, terutama di daerah-daerah Jawa Timur itu, kalau kalau memperlihatkan gambar kiainya atau penceramahnya itu sangat besar gitu. Apakah itu salah? Enggak, karena menurut wilayah demografisnya memang seperti itu. Disitulah kemudian perumusan khalayak juga akan menentukan menurut kelompok sosioekonominya, di mana ada kelas atas, kelas bawah, profesional, dan lain sebagainya. Biasanya base-nya ada pada pekerjaan yang hadir, di mana pekerjaan-pekerjaan seperti pertanian itu cenderung ada di pedesaan, kemudian ada perdagangan, kemudian juga ada pembuatan karya, dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan orang-orang yang di sekitar kalian yang mungkin di wilayah urban. Rumah penuh dengan dempet-dempetan itu kan berbeda dengan orang yang biasa tinggal di daerah Jalan Kemerdekaan atau daerah Jakarta Pusat. Tentu itu juga akan berbeda di wilayah Jakarta yang sangat padat seperti di Mampang Perapatan misalkan, atau di wilayah-wilayah pinggir stasiun misalkan. Itu akan menentukan perumusan khalayak yang hadir. Maka dari itu, pendeskripsian atas siapa yang akan menjadi target market atau khalayak ini menjadi penting. Dan yang tidak kalah penting untuk menentukan sebuah khalayak adalah menurut dari psikografisnya. Hal ini juga akan dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka berpikir, beropini gitu. Bagaimana sikap mereka terhadap sesuatu, bagaimana mereka menghadapi hidup gitu, bagaimana perilaku gaya hidup mereka, cara mereka menghabiskan waktu dan uangnya. Disinilah secara psikografis itu akan memprediksi pembentukan persepsi khalayak yang ingin ditampilkan. Kita ambil contoh, misalkan sebuah desain atau sebuah produk yang ingin ditargetkan untuk orang-orang yang depresi terhadap pekerjaan. Jadi mereka mereka suka menyasar orang-orang yang memang ya sudah hopeless lah terhadap pekerjaan. Kemudian mereka membuat multi level marketing gitu, MLM, macam HNI atau di bawah benderanya di bawah benderanya Tianxi dan lain sebagainya. Mereka akan berpikir dengan desain-desain yang glamor untuk menggait target marketnya mereka, yaitu orang-orang yang memang hopeless terhadap pekerjaan, butuh pekerjaan secepatnya, menjual impian dan lain sebagainya. Itu secara psikografis hal ini berhasil gitu. Tapi apakah benar atau salah itu lain urusan. Tapi desain yang dihadirkan pada MLM itu menjadi satu hal yang penting gitu. Di mana ini juga terjadi pada game-game yang ada di Play Store seperti Mobile Legends Bebeng atau MOBA atau FF Fire
Fairfire. Apalah itu. Saya nggak main masalahnya. Mereka menjual senjata, menjual uh, custom, menjual edisi dengan dibombardir segala rupa gitu kan. Yang mana itu membuat orang itu atau membuat target pasar mereka itu menjadi kecanduan gitu kan. Kalau kita nggak kalau kita nggak mitik itu serasanya nggak main Mobile Legend misalkan. Itu secara psikografis hal ini dimanfaatkan oleh pemilik-pemilik aplikasi-aplikasi game untuk menjual apa yang bisa mereka jual. Nah, itu contoh sebenarnya. Contoh psikografis yang lain adalah biasanya ada kaum yuppies gitu, kaum dinkies, hedonis, arsivers, strivers gitu kan, kaum tradisional. Hal-hal ini kaum-kaum ini dikotakkan atau diklasifikasikan berbasis pada penelitian-penelitian lapangan yang hadir pada wilayah kekinian gitu. Bisa saja bahwa kalian masuk di antaranya. Mungkin beberapa dari kalian suka dengan yang hedon-hedon gitu. Pergi ke klub malam, kalau nggak barang branded, kalau nggak iPhone, nggak HP namanya. Kalau nggak Mac, nggak laptop namanya gitu. Ya nggak masalah. Kalian masuk dalam kaum hedonis, ya itu akan mempengaruhi bagaimana cara pandang kalian terhadap sebuah iklan. Ataupun kalian sebagai pekerja factor gitu. Factor dalam artian kalian memang benar-benar bekerja untuk keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk membuat desain-desain yang sesuai. Misalkan pada Harley Davidson dengan sasaran kaum hedonis itu akan menunjukkan kekuatan kekuatan bentuk motor yang bagus dengan orang-orang yang sering bepergian. Ada kaum tradisional seperti jamu Nyonya Menir, kemudian apa spanduk pecel lele dan lain sebagainya. Tapi ada sasaran sebagai kaum straight gitu kan, merupakan kelompok yang ingin mirip dengan orang pencapai ya, namun memiliki sumber daya yang terbatas, misalkan kuli bangunan gitu kan, misalkan juga bentuk eh, orang-orang buruh yang ada di pabrik, itu akan cenderung untuk memperlihatkan hal-hal yang utopis gitu, menjadi kaya tapi tidak menjadi kaya seperti MLM tadi yang seperti yang sudah saya ceritakan di depan. Nah, strateginya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah harus memuat janji atau usulan. Jadi biasanya janji atau usulan ini akan dipersepsikan oleh orang untuk mengetahui informasi yang ada. Contoh seperti UPTD Puskesmas Ketapang, Kota Probolinggo ini. Ini ada janji atau usulan yang ditampilkan. Jadi ada layanan USG 2 dimensi di situ, mau tidak mau harus ada apa yang dicapai. Saya berikan contoh lagi, di sebelahnya adalah cover koran Tempo di apa namanya berbahas tentang perpolitikan. Jadi Tempo menjual karya desainnya dia, karya ilustrasinya dia dengan menunjukkan atau memperkuat janji berkaitan dengan bagaimana politik dinasti ini terus-menerus dilanggengkan gitu. Makanya dari dinasti Jokowi gitu, dinasti Soeharto, dinasti SBY, dan bagi orang yang mengikuti perpolitikan negeri ini itu menarik, dan Tempo berhasil membuat hal tersebut menjadi terus-menerus untuk dibaca. Strategi persepsi melalui desain yang kedua adalah harus menawarkan keuntungan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa meninggalkan apa yang ingin ditawarkan dari produk atau entitas tersebut. Kemudian juga ada tambahan nilai produknya. Anti kuman rekomendasi ahli 99%, kemudian 7 dari 10 dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang lain adalah harus menunjukkan kelebihan. Jelas lebih enak semakin di depan one heart, kemudian nyatanya nyegerin gitu. Sehingga ada sesuatu yang terus menerus diingat. Dan cermat memilih medium yang unik. Ini merupakan strategi juga. Jadi bagaimana cara memunculkan sebuah iklan supaya persepsinya sama adalah bagaimana kita memilih medium yang unik. Kalau kalian perhatikan seperti gantungan di
Transjakarta ataupun di KRL itu ada beberapa tahun lalu itu ada yang menggunakan gambar jam gitu. Jadi orang ketika bergelantungan itu seperti menggunakan jam ketika dilihat dari jauh, atau gerbong KRL yang menunjukkan penggunaan BNI, penggunaan kartu, penggunaan bank dan lain sebagainya. Itu strategi mencermati karya-karya visual yang memang memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah mampu merumuskan pesan yang unik, misal promosi yang simpatik gitu. Liftboy berbagi sehat, kemudian aku dan kau suka dan aku dan kau suka dan kau dan lain sebagainya. Itu merupakan promosi yang simpatik gitu, mengajak orang untuk join pada satu gerakan dan lain sebagainya. Jadi itu strategi yang bisa saya sampaikan. Untuk kisi-kisi di UTS, seperti yang sudah saya bilang tadi di depan, bahwa yang perlu kalian pelajari untuk nanti di UTS yang akan keluar ada 7 poin. Yang pertama adalah the definition of visual language atau definisi dari bahasa visual. Yang kedua adalah definition of perception and sensation yang disertai dengan contoh. Definisi dari persepsi dan sensasi yang disertai dengan contoh. Kemudian ada persepsi gestalt. Persepsi Gestalt, definisi, kemudian bagaimana penggunaannya, terus contoh-contoh yang ada, coba kalian cari. Kemudian yang keempat adalah sifat persepsi. Ini juga sudah disampaikan di pertemuan pada 5, ada kesalahan persepsi juga. Pertemuan ke-6 kalau tidak salah, persepsi warna dan persepsi sosial, persepsi budaya, serta definisi dan contohnya. Dan yang terakhir adalah target sasaran. Yang perlu saya garis bawahi adalah kalian tidak perlu menjawab what exactly in the theory gitu. Apa yang seharusnya tertulis di situ kemudian kalian jawab di lembar jawab, bukan seperti itu yang saya harapkan. Tetapi adalah apa yang kalian pahami pada soal-soal tersebut gitu. Jadi gunakanlah bahasa kalian sendiri, jangan mencontek kepada teman kalian kalau kalian pengen lulus pada mata kuliah saya. Apabila ada indikasi mencontek, maka dua-duanya akan saya tidak luluskan. Meskipun kalian bisa lolos pada pengawas, tapi tidak akan bisa lolos pada koreksian saya. Jadi pastikan kalian menulis dengan baik, berikan konstruksi terbaik dalam pemikiran Anda. Nah, itu kisi-kisinya. Saya mengambil satu quote dari Rocky Gerung bahwa ide akan selalu bertumbuh. Sensasi boleh sama, persepsi boleh beda, tapi ide akan selalu bertumbuh. Dia akan menjadi sesuatu hal yang like a virus, seperti virus menyebar dan terus dipahami sebagai sesuatu. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman untuk pertemuan ke-7 ini sebagai saku kalian atau sebagai bahan untuk mulai belajar di ujian nanti. Adakah pertanyaan